Selamat siang. Halo Bang Reza, selamat siang. Selamat siang. Mas Iwan ini adalah in-house lawyer berpengalaman. Selama belasan tahun beliau mengabdikan karirnya di Indosat Ooredoo, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, sebagai VP Legal Head untuk Technology, Network, and Infrastructure. Pencapaian dan karir Mas Iwan telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari Asian Legal Business ketika beliau mendapatkan penghargaan award In-House Lawyer of the Year di tahun 2018 oleh Asian Legal Business. Dan saat ini Mas Iwan bekerja sebagai Head of Legal di BRK Carrier Indonesia. Nah, Mas Iwan, silakan dimulai diskusinya dan silakan untuk memperkenalkan tamu penting kita yang akan mempresentasikan materinya hari ini. Monggo Mas Iwan. Oke, terima kasih Bang Reza. Saya akan perkenalkan pembicara kita kali ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai acara, kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti acara dari SWA Digital Legal Academy. Nggak lupa juga kita berdoa agar kita dapat diberikan kekuatan dan kesabaran untuk melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kita lihat berita angka positif COVID terus menambah, tapi di sisi lain kita juga bisa lihat berita baiknya, banyak juga yang sembuh ya. Data dari Kemenkes sekitar 78% orang sembuh dari COVID-19. Jadi mari kita banyak melihat yang positif dari COVID ini sehingga kita bisa lebih sabar untuk melaluinya. Langsung saja saya kenalkan pembicara kita kali ini adalah Bang Dede Fikri. Bang Dede Fikri ini adalah advokat pada kantor Fikri Gunawan Law Firm dengan pengalaman lebih dari 16 tahun sebagai advokat dan fokus di bidang investasi, merger dan akuisisi, dan pendanaan startup teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, Bang Dede banyak membantu transaksi pendanaan dan ekspansi usaha perusahaan startup asal Indonesia, baik mewakili investor maupun mewakili para pendiri startup. Beliau berkarir dari tahun 2004 di Freehills, law firm asal Australia, kemudian pernah menjadi staf juru bicara presiden untuk hubungan internasional di tahun 2007, kemudian berkarir di Baker McKenzie 2008 sampai dengan 2010, dan melanjutkan di Allen Overy 2010 sampai 2014, kemudian sebelum di Fikri Gunawan, Bang Dede pindah ke Clifford Chance 2015 sampai 2017. Bang Dede ini lulusan Universitas Indonesia. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung aja kasih kesempatan Bang Dede untuk sharing materinya. Bang Dede, silakan, the screen is yours. Baik Kak, terima kasih Pak Iwan. Mungkin saya tes dulu ini ya, kalau suara dan screen-nya sudah kelihatan belum ya? Screen kelihatan, suara jelas ya Pak? Screen sudah kelihatan, suara jelas. Alhamdulillah, oke baik. Terima kasih Mas Iwan sekali lagi. Halo semuanya, selamat siang, salam kenal. Terima kasih atas kesempatan kali ini untuk sharing ya, sebenarnya ini pengalaman saya bergelut di dunia hukum, terutama dalam kaitannya dengan M&A dalam konteks startup di Indonesia. Sesi ini kita serius santai aja. Saya coba sharing sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Saya pribadi memutuskan untuk ikut serta dalam inisiatif yang baik ini dari SWA Digital. Ini karena saya sharing value-nya bahwa ada kebutuhan saya lihat di market setelah banyak membantu klien-klien baik itu company, startup maupun dari sisi investors.
itu memang ada kebutuhan yang besar bagi kita semua untuk secara kolektif terus meningkatkan awareness dan juga skill set dari local founders supaya bisa menangkap peluang yang terbuka dengan adanya digitalization of the economy di Indonesia dan juga banyaknya modal yang memang masuk ke Indonesia, sehingga yang nantinya menangkap peluang-peluang itu tidak hanya founders-founders dari luar negeri, tapi juga ada banyak local heroes yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu saya bersedia untuk sharing pengalaman saya. Saya sendiri mungkin untuk menambahkan tadi bio saya terjun ke atau masuk ke ranah industri tech ini secara kebetulan, karena memang bukan by design, dan pasti bukan secara strategis saya memikirkan bahwa saya mau target bidang hukum di sektor teknologi misalnya. Tetapi memang by chance bahwa dulunya, karena tidak terlepas dari sejarah juga perkembangan digitalization di Indonesia ini. Dulunya saya banyak klien-klien itu lebih banyak memang karena di law firm asing ya yang di Indonesia, saya memang lebih banyak klien-kliennya itu adalah klien asing, sehingga menangani investasi, modal asing, akuisisi di Indonesia. Dulu klien-kliennya itu lebih banyak memang multinational corporation yang bergeraknya ya di industri-industri dan bidang usaha-usaha yang konvensional. Tapi kemudian saya beranjak entah kenapa waktu dulu pool of atau portfolio kliennya itu lebih banyak itu di private equity, ketika private equity lagi memang sangat booming di Indonesia sekitar tahun 2008 sampai 2014. Nah, private equity kan bagi yang mungkin belum pengalaman konteksnya itu, mereka itu punya modal banyak, kemudian mencari target-target company di Indonesia yang performanya mungkin masih kurang baik dan ada peluang di pasar di Indonesia ini untuk mengembangkan sehingga nilai dari perusahaan itu bisa berkali-kali lipat gitu. Nah, private equity itu modelnya dulu itu masuk, terus invest, kemudian membantu manajemen mengembangkan bisnisnya sedemikian rupa sampai berkembang besar. Nah, kemudian rata-rata antara 5 tahun sampai 10 tahun kemudian dia jual. Karena memang niatnya bukan untuk memiliki company ini seterusnya, tapi adalah untuk mengembangkan secepat mungkin perusahaan yang tadinya value-nya rendah menjadi nilai tinggi untuk kemudian exit dan make money gitu. Sekaligus mensejahterakan pemilik lamanya dan juga manajemen gitu, sehingga mereka pun bisa estafetnya bisa diteruskan oleh mereka dan bisnisnya bisa terus dikembangkan. Everybody happy jadi dalam cerita itu. Nah, private equity ini cenderungnya adalah dulu masuk ke bidang-bidang usaha yang padat modal. Jadi kalau investmentnya tidak besar, itu peluang ini tidak menarik gitu. Sehingga waktu dulu ya tiket size-nya itu rata-rata misalnya kayak $100 juta atau 50 juta dolar ke atas lah gitu. Sehingga untuk usaha-usaha yang kebutuhan modalnya belum segitu tinggi itu memang belum berkembang. Tapi seiring dengan krisis keuangan di Amerika waktu dulu dan di dunia 2008 waktu itu, dan perkembangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi yang pesat, itu makin sekitar 2014 ke atas itu landscape-nya mulai berubah. Di Indonesia itu usaha-usaha yang bisa diinvest dengan modal gede itu makin sedikit. Justru yang tumbuh-tumbuh adalah startup. Termasuk dulu ada Gojek, ada Tokopedia, segala kan gitu. Nah, jadi dengan adanya kayak gitu, dan untuk tiket size untuk invest ke usaha-usaha rintisan seperti itu tidak perlu yang gede. Rata-rata misalnya di seed round itu di bawah $1 juta, atau di
atau di Series A itu rata-rata ya $1 juta atau $5 juta ke atas gitu, sehingga nggak perlu nyari apa susah gitu. Nah, dengan kayak gitu, maka saya by accident jadinya banyak membantu klien-klien yang akhirnya invest di startup karena modelnya mirip. Modelnya adalah mencari perusahaan yang menjanjikan atau mencari founders dan usaha-usaha yang menjanjikan, kemudian masuk di awal, kemudian membantu mengembangkan usaha ini sehingga berkali-kali lipat nilainya, agar kemudian bisa sama-sama mengejar exit di sekitar 5 atau 7 tahun gitu. Exit dalam arti either IPO atau jual ke strategic ya, barang-barang exit. Jadi makanya sejak 2015 ke atas itu memang pertumbuhan venture capital di Indonesia itu sangat besar, dan demikian juga startup juga makin banyak. Jadi itu sedikit kenapa akhirnya saya bisa masuk. Nah, mungkin saya masuk ke slide berikutnya, ke roadmap. Sorry, saya mungkin di judulnya sini ya. Judulnya memang merger dan akuisisi, tapi ini dalam konteks saya khususkan fokus dalam konteks startup di Indonesia. Karena kita nggak mau terlalu luas kan. Harapan saya adalah setelah session ini, saya bisa membantu memberi tambahan ilmu kepada teman-teman. Jadi jangan sampai saya sharing ini tapi nggak ada yang melekat gitu. Jadi so feel free kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa, nanti bisa ditulis di chat dan saya siap untuk address itu. Nanti saya akan fokus ke ini jadinya ke M&A dalam konteks startup di Indonesia, dan juga cat hukum apa saja yang perlu diwaspadai. Nah, roadmap-nya untuk ini saya akan masuk ke fundamental questions dulu nanti. Apa aja sih yang berusaha untuk diberi penjelasan dalam sesi ini. Kemudian nanti saya akan coba gambarkan M&A landscape di Indonesia dan startup landscape di Indonesia itu kayak apa, supaya teman-teman mendapat gambaran mengenai realitanya kayak apa gitu. Karena kita bicara legalnya nggak bisa terlepas dari konteksnya. Konteksnya karena nanti jomplang antara teorinya kayak gimana, tapi dalam prakteknya ternyata berbeda gitu. Saya pengennya kalau bisa kita selalu menerapkan si legal theories-nya ini, tapi dalam konteks yang spesifik, sehingga nanti berguna bagi teman-teman dalam menerapkan hasil dari sesi ini. Roadmap ketiga saya akan menjelaskan mengenai typical business expansion. Biasanya bagi startup itu model-model atau cara-cara untuk ekspansi bisnisnya itu kayak apa sih? Dan nanti terakhir saya akan coba sharing mengenai best practices sama pitfalls-nya. Pitfalls itu adalah apa aja yang isu-isu yang perlu kita hindari gitu. Nah, mungkin beberapa catatan. Saya akan coba mengalokasikan untuk presentasinya mungkin antara 30 menit sampai 40 menit. Habis itu di akhirnya kita akan ada Q&A session. Tapi kalau misalnya udah kepikiran questionnya apa, silakan langsung dicatat di chat supaya nanti nggak kelupaan. Gitu. Oh ya, dan karena ini udah melalui beberapa sesi sebelumnya kan di silabus, maka kalau ada pertanyaan, topik M&A ini sebenarnya berkaitan erat sama beberapa topik sebelumnya ya. Pertama, pendirian perusahaan, kemudian coba saya lihat dulu. Ada yang Startup 101 ya. Kemudian yang juga sangat erat kaitannya adalah yang fundraising ya. Yang pertama, yang shareholders agreement ya, atau founders agreement. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau nggak sempat nanya waktu dulu juga, kalau memang saya bisa membantu jawabnya, saya bersedia menjawab nantinya. Presentasi ini mungkin dalam presentasi ini akan ada bahasanya mungkin agak mix ya, campur-campur, simply karena memang pemikiran saya itu lebih
lebih terbiasa Inggris, mohon maaf. Tapi saya tetap sampaikan dalam bahasa Indonesia dan tujuannya adalah untuk fokus nanti supaya gimana kita caranya message-nya come across gitu ya. Terus saya akan terus terang bahwa mungkin saya nggak menguasai seluruh subjek dan saya akan straightforward nanti kalau misalnya memang saya nggak memiliki kualifikasi untuk menjawab pertanyaan tertentu. Tapi di mana saya punya pengalamannya atau punya kualifikasinya, saya akan bersedia menjawab. Oke, baik. Fundamental questions-nya yang dicoba dijawab dalam presentasi ini ada beberapa. Pertama adalah konsep M&A itu sendiri. Apa sih M&A? Merger dan akuisisi itu apa sih? Kemudian istilah ini sering disebut cukup sering. Tapi apa sih yang dimaksud oleh orang ketika ngomong M&A? Nanti saya akan jabarkan. Kemudian pertanyaan kedua yang akan kita coba jawab adalah kenapa mempertimbangkan untuk melakukan M&A? Di sini diharapkan dari sisi ini teman-teman akan memahami apa aja cara-cara yang tersedia untuk melakukan ekspansi. Nggak melulu M&A sebenarnya. Kemudian nanti yang di bullet point keduanya itu adalah memahami kapan melakukan M&A itu relevan dan kapan tidak cocok sebenarnya, tidak relevan bagi tujuan ekspansi. Yang bullet point ketiga ini apa saja faktor-faktor legal dan faktor-faktor non legal yang mempengaruhi atau mendorong keputusan founder untuk melakukan M&A. Itu nanti dijabarkan ada beberapa faktor, bisa jadi kebutuhan bisnisnya memang mensyaratkan melakukan M&A, kemudian bisa juga karena ketentuan hukum tertentu membuat dia harus menempuh jalur M&A, kemudian bisa juga ada faktor dorongan oleh investor untuk melakukan M&A dan membujuk founders untuk melakukan M&A. Bisa juga karena struktur pajak ya supaya memperoleh atau membentuk struktur grup yang efisien dari sisi pajak. Bullet berikutnya itu adalah apa saja best practices dalam, dan nanti jabarin berikut dengan yang bullet terakhirnya yang what are the pitfalls, apa saja yang harus dihindari ketika melakukan M&A. Boleh lanjut, Pak? Oke. Pertama kita bahas konsep M&A itu sendiri. Apa sih M&A? M&A itu, sebelum ngomong M&A, jadi setelah melalui silabus kelas-kelas sebelumnya, maka mungkin asumsi saya ketika saya menyiapkan ini adalah teman-teman sudah memahami atau startup yang kita bayangin ini sudah melalui pendirian, ya, baik itu didahului dengan perjanjian founders agreement atau tidak. Ini selalu pendirian, kemudian sudah fundraising, nah kemudian sedang sampai di tahap dia mempertimbangkan M&A. Kenapa M&A jarang terjadi di depan? Karena biasanya startup itu kan ketika dimulai kan bootstrapping kan, kantongnya nggak dalam, sehingga harus super efisien dalam mengalokasikan dana dan waktu dan harus tahu titik mana yang mau didisrupt dan mana yang tahan dulu. Nah, M&A ini biasanya company itu punya sedikit PD atau tambah percaya diri ketika sudah ada funding dan sudah ada ruang napas dan sudah testing market untuk bisnis case pertamanya itu sudah cukup jalan, sehingga baru memikirkan, oke, ini bisnisnya mau dikembangkan dengan cara gimana. Jadi itu konteksnya, kenapa kita bahas M&A sekarang. Nah, merger sendiri, bahasa Indonesianya itu adalah penggabungan, bahasa technical legalnya. Ini terpaksa bahas sedikit legal teknisnya, supaya ya konsepnya nanti nggak sama-sama sejalan pemikiran mengenai apa sih makhluk apa sih yang dibicarakan. Merger itu berbeda dengan akuisisi. Merger itu adalah penggabungan
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih yang menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan yang mengakibatkan aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Mungkin dengan kata-kata aja itu agak bingung ya. Tapi intinya unsur-unsurnya adalah ada dua PT di mana satu akan menggabungkan diri ke yang lainnya, sehingga yang ininya yang menggabungkan diri menjadi nanti beralih aset dan liability-nya, aktiva dan pasifanya, diserap oleh yang menerima penggabungan, dan yang ininya jadi berakhir, jadi tidak ada. Dan dilanjutkan oleh yang ini, yang disebut surviving-nya. Kalau dilihat di gambar, di sini PT atau badan usaha yang menggabungkan dirinya itu disebut badan usaha X, dan yang menerima penggabungannya itu badan usaha Y. Kemudian hasilnya adalah yang surviving, badan usaha Y, sementara badan usaha X itu jadi tidak ada. M&A ini tidak hanya dalam konteks startup tentunya, ini dalam konteks perseroan pada umumnya. Mungkin contoh yang konkret untuk ini adalah waktu tahun 98 kali ya, waktu Bank Mandiri dibentuk. Bank Mandiri itu dulu merupakan hasil penggabungan. Tadinya ada 4 bank yang kurang sehat kalau setelah krisis moneter. BBD, BDN, Bank Eksim, sama Bapindo. Nah, semuanya BUMN. Keempat bank ini kemudian mau digabungkan. Tapi karena mungkin ada faktor sensitivitas atau ego, mana yang harus dijadikan surviving entity-nya, artinya perseroan yang tidak berakhir, maka akhirnya pemerintah membentuk PT baru waktu itu, Bank Mandiri, yang kemudian 4 bank yang sudah ada sebelumnya menggabungkan diri ke Bank Mandiri, dan yang 4 ini jadi berakhir gitu. Maka sekarang yang ada adalah Bank Mandiri. Sama halnya dengan Bank Permata, kalau nggak salah dulu itu adalah hasil penggabungan dari 5 bank yang memutuskan untuk menggabungkan diri ke Bank Bali, yang kemudian Bank Balinya diganti nama jadi Bank Permata. Ya, itu contoh merger. Itu contoh merger, penggabungan. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, jadi nggak harus badan hukum. Kalau yang tadi itu kan adalah badan hukum ya, yang untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, jadi kalau yang tadi itu perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir kan statusnya, dan masih dia jadi hilang, jadi dibubarkan. Kata-katanya sih jadi berakhir teknisnya. Kalau akuisisi ini tidak ada yang berakhir. Jadi pihak yang diambil alih maupun yang mengambil alih itu sama-sama terus berlanjut. Mungkin kita bisa lihat contohnya di gambar ya. Dan ini ada 2 cara sebenarnya akuisisi yang bisa dilakukan. Satu adalah akuisisi bisa dilakukan dengan cara mengambil saham yang sudah ada atau mengambil saham baru yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Jadi yang di sini kuncinya adalah kata-kata mengakibatkan beralihnya pengendalian. Jadi kalau misalnya kita jual beli saham aja, misalnya misalnya Pak Iwan punya PT A misalnya, kemudian saya membeli sahamnya Pak Iwan di PT itu, tapi tidak menyebabkan pengendalian berubah ke saya,
maka itu tidak termasuk akuisisi karena tidak terjadi perubahan pengendalian. Tapi misalnya Pak Iwan punya PT itu, PTA 100 saham, dan saya mengambil alih semua, saya membeli semua sahamnya, atau saya membeli 51 sahamnya, maka pengendalian atas PT-nya Pak Iwan tadi itu beralih ke saya. Dan oleh karena itu dianggapnya akuisisi. Gitu. Ini contohnya di gambar yang di sebelah kiri, di mana yang biru itu membeli sahamnya di kuning yang bawah, sehingga pemilik sebelumnya, yaitu yang kuning yang di atas, menjadi tidak lagi memiliki kuning yang di bawah, dan garisnya jadi langsung dari biru ke kuning bawah, gitu. Berikutnya yang sebelah kanan itu tadi saya bilang bahwa akuisisi jenis yang kedua adalah akuisisi melalui saham baru. Misalnya tadi Pak Iwan punya satu saham di PT A. Kemudian saya mau masuk dan invest di PT A tadi, yang ada Pak Iwan itu, tapi bukan membeli saham dari Pak Iwan, tapi dengan cara PT-nya menerbitkan saham baru, yang misalnya jumlahnya 120 saham. Sehingga setelah transaksi tersebut, Pak Iwan tidak lagi menjadi mayoritas, tetapi saya pemegang saham baru menjadi mayoritas. Nah, di situ dianggap terjadi akuisisi dengan cara penerbitan saham baru. Mungkin ini lebih relevan bagi dunia startup, karena startup itu metode fundingnya itu memang melalui jual saham baru kepada pihak ketiga, primarily ya, utamanya. Mungkin sudah pernah dibahas di fundraising seperti itu. Silakan dilanjut ke slide berikut. Oke. Kemudian tadi kan saya sudah bilang bahwa akuisisi bisa terjadi melalui saham yang existing maupun saham baru. Sekarang ada lagi, akuisisi itu selain atas saham bisa juga akuisisi atas aset, yaitu kalau dalam konsep undang-undang PT itu adalah akuisisi atas mayoritas aset dari suatu perusahaan. Maksudnya mayoritas itu adalah lebih dari 50% dari kekayaan bersih perusahaan. Jadi dalam contoh yang tadi, misalnya Pak Iwan punya PT A, saya bukannya membeli saham PT itu, tapi saya memilih untuk mendingan saya beli aset-asetnya aja lah. Misalnya saya beli equipment-nya, atau saya beli tanahnya, gitu. Sehingga yang diakuisisi adalah aset bukan saham. Kenapa ada pilihan kayak gitu? Biasanya pertimbangannya adalah kan kalau mau akuisisi mungkin dia mempertimbangkan, oke, ini akuisisinya mau beli sahamnya aja, lebih simpel kan, jual beli saham, maka langsung memiliki seluruh aset dan hutang-hutangnya kan, atau tanggung jawabnya. Nah, bisa jadi setelah dilihat, oh ternyata nih liability-nya nih agak berisiko gitu, atau sejarah perusahaan ini terlalu lama nih, sehingga kita nggak tahu ada risiko-risiko di masa lalu yang mungkin bisa backfire ke kita di kemudian hari, sehingga diputuskan untuk mendingan kita beli aset-asetnya aja, atau yang kita incer sebenarnya adalah asetnya bukan PT-nya misalnya. Itu plus minus. Jadi plusnya adalah tadi bisa pilih-pilih mana yang mau diambil asetnya, tapi minusnya adalah lebih ribet dan mungkin biaya dan waktunya lebih lama gitu. Karena harus cara mengambil atau cara mengalihkan masing-masing aset itu punya tunduk pada peraturan-peraturan sendiri-sendiri. Misalnya bagaimana cara mengambil atau memindahkan, kalau peralatan sih gampang ya, mesin peralatan
Tapi misalnya bagaimana memindahkan tanah, itu kan ada formalitas legalnya kan, harus melalui PPAT, ada biayanya gitu. Misalnya mau memindahkan tenaga kerja, nah itu kan juga ada risikonya kan, harus diakhiri di PT lama, kemudian baru dipindahkan di PT baru. Kemudian kontrak-kontraknya juga harus diminta persetujuan dari atau kesepakatan dari pihak kontrak di pihak seberang kontraknya gitu. Yang bullet berikutnya masih terkait akuisisi atas aset. Kalau secara khusus KPPU itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dia punya konsep berbeda mengenai akuisisi aset ini dengan istilah itu perpindahan aset. Tapi ini lebih spesifik untuk keperluan penilaian dan pengawasan terhadap praktik monopoli yang dilakukan melalui akuisisi aset, perpindahan aset. Ini sedikit berbeda dengan UPT, tapi mungkin sekedar untuk familiar aja. Tadi saya bilang dalam hal misalnya akuisisi bisa juga terjadi tidak atas seluruh saham yang ada, meskipun mayoritas ya, yang kemudian bisa berakibat perusahaan yang diakuisisi itu jadi milik bersama, atau lazim disebut dengan usaha patungan atau joint venture antara pengendali lama dan pengendali baru. Jadi misalnya yang tadi ya, misalnya Pak Iwan punya PTA, sahamnya 100, kemudian dijual ke saya 51, berarti kan pemegang sahamnya setelah transaksi itu jadi saya memegang 51 mayoritas, Pak Iwan memegang 49% minoritas. Nah, di situ jadi kita memiliki bersama PT itu, dan biasanya sih harus ada kesepakatan terpisah antara saya sama Pak Iwan mengenai ini ke depannya mau kita jalaninya seperti apa nih. Itu lebih relevan mungkin dengan agenda yang silabus yang pertama, kelas pertama ya, yang shareholders agreement. Baik, slide berikutnya. Kemudian kalau ngomongin merger dan akuisisi, mau nggak mau kita harus membahas juga konsolidasi, yaitu dalam bahasa Indonesia peleburan, yaitu di mana ada dua atau lebih perseroan yang kemudian bukan menggabungkan diri dengan kepada yang lainnya yang kemudian bertahan, tapi ini melebur. Jadi misalnya dua melebur, dua-duanya sama-sama berakhir, jadi lahir satu yang baru. Gitu. Itu konsep peleburan. Dalam praktiknya, dalam praktik saya paling enggak ya 16 tahun ini, konsolidasi saya tidak pernah menemui, merger hanya segelintir sebenarnya. Akuisisi yang sering terjadi. Kemudian bullet terakhir di sini, secara umum istilah M&A ini lazim digunakan untuk merujuk pada berbagai macam aksi korporasi yang diuraikan di atas, baik itu merger sendiri, akuisisi, maupun konsolidasi, atau juga aksi korporasi lain yang sebenarnya didasari oleh tujuan pengembangan bisnis dengan melibatkan adanya dua atau lebih entitas atau perusahaan dalam kelompok usaha. Misalnya, suatu startup group gitu, dia pengen ekspansi ke bisnis yang lebih luas, yang berbeda. Nah, dia caranya bukan dengan mengambil perusahaan lain atau menggabungkan dengan perusahaan lain, tapi dia dengan cara misalnya mendirikan anak perusahaan baru, gitu. Atau dia merestrukturisasi grupnya, bikin holding baru, sehingga bentuk grupnya jadi berubah. Nah, itu tapi meskipun technical legalnya bukan M&A, tapi seringkali umumnya disebut M&A activity juga. Baik Pak, lanjut di slide berikut. Nah, kenapa sih mau melakukan M&A? Bentar ya Pak. Nah, kita harus melihatnya seperti saya tadi bilang, kita harus melihat landscape secara khusus di Indonesia, karena masing-masing
jurisdiksi itu masing-masing negara itu berbeda lanskap M&A-nya.